Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Zikri, NIM 2202 1022. Di sini saya membuat tugas video untuk FK Administrasi Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOSMSP. Baik, di sini saya membawakan materi tentang bea materai. Itu pengertian, definisi atau tujuan. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum seperti perjanjian, kontrak, dan dokumen lainnya yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan di pengadilan. Yang kedua itu dasar hukum bea materai. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Yang kedua itu Peraturan Materi Keuangan atau PMK dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan bea materai. Selanjutnya jenis dokumen yang dikenakan tarif bea materai. Pertama itu surat perjanjian, contohnya itu kontrak atau kesepakatan antar dua pihak atau selanjutnya ada akta notaris, terus kwitansi atau bukti pembayaran, surat pengalihan hak, misalnya menjual properti atau bangunan rumah. Selanjutnya itu dokumen yang berhubungan dengan warisan dan hibah. Materi saya itu tarif bea materai. Yang pertama itu ada materai 10.000, itu untuk dokumen dengan nilai lebih dari 250.000 hingga 1 juta rupiah. Yang kedua itu materai 20.000 untuk dokumen dengan nilai lebih dari 1 juta rupiah. Contohnya itu kontrak yang senilai 500.000 rupiah itu akan dikenakan bea materai 10.000. Selanjutnya contoh itu menjual properti seperti rumah senilai lebih dari 1.500.000 atau 1 juta itu akan dikenakan bea materai 20.000. Selanjutnya pengecualian bea materai. Beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea materai itu contohnya, yang pertama itu ada dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan negara. Yang kedua itu surat yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian. Yang ketiga ada surat yang tidak memiliki nilai ekonomi, misalnya surat undangan. Selanjutnya untuk sanksi bagi yang tidak membayar bea materai. Yang pertama itu ada sanksi administratif, itu denda sejumlah nilai bea materai yang seharusnya dibayar. Yang kedua itu ada sanksi pidana jika terjadi pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu yang akan tidak dikenakan bea materai. Dan itu ada contoh kasus tentang penggunaan bea materai. Yang pertama itu jika kamu menyewa tempat untuk bisnis kontrak sewa itu perlu menggunakan bea materai. Atau jual beli rumah, properti itu transaksi jual belinya dikenakan materai. Kalau transaksi tersebut lebih dari 1 juta itu akan kena bea materai 20.000, atau di bawah 1 juta itu akan dikenakan materai 10.000. Selanjutnya itu keuntungan pembayaran bea materai. Yang pertama itu memberikan kekuatan hukum pada dokumen. Yang kedua, menjamin dokumen sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang ketiga itu mencegah pemalsuan dokumen yang dapat merugikan pihak terkait.
akhir itu ada kesimpulan, bea materai adalah pajak yang diterapkan untuk dokumen-dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum. Pembayaran bea materai menjamin keabsahan dokumen dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Memahami ketentuan bea materai sangat penting dalam kehidupan hukum dan administrasi negara. Sekian saja video dari saya.